Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Nurul Jamil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk menghadiri masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal kebaikan kita yang dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan puasanya ini merupakan hari-hari pelatihan kita, bisa disebut diklatnya. Baik itu mental, spiritual, dan juga bisa saja hikmah dari puasa itu bisa menyehatkan fisik kita. Inilah bulan Allah menyehatkan kita yakin itu. Dan banyak penelitian bahwa orang berpuasa itu insya Allah positif, baik lahir maupun batin kita. Dan itu secara fisik dapat kita lihat pembuktiannya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita hingga sampai akhir bulan, dan kita bisa meraih predikat takwa. Nah, predikat takwa ini sangat menentukan kita dalam prospek kehidupan kita selanjutnya. Karena dengan modal takwa, insya Allah seseorang ini dalam hidupnya dalam bimbingan Allah. Baik itu secara teori kita sudah paham tentang syariat, minimal masalah-masalah yang pokok, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Secara teori kita paham, dan secara prakteknya tentu ada ibadah ritual yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu sholat 5 waktu. Dan ada ibadah yang ditinjau dari segi kemampuan kita, baik itu zakat, puasa maupun haji. Memang Allah juga menyatakan dalam sebuah ayat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Anda menurut kadar kemampuan. Dan kita juga jangan memaksakan diri manakala kondisi-kondisi tertentu kita tidak mampu, baik itu sholat maupun puasa, dan lain sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali menurut kadar kemampuan. Namun kita sebagai seorang mukmin, tentunya kita ada dinamika dalam kehidupan beragama. Seorang muslim yang mukmin benar-benar imannya itu akan bertanya, apa yang harus kami lakukan? Mungkin sholat sudah kita lakukan, mungkin dia akan tanya lagi, apalagi yang harus kita lakukan. Maka sampai pada puncaknya itu dia menjadi seorang yang sabiqum bil khairat, yang cepat dalam melakukan kebaikan. Dia tahu perintah dan dia ada kemampuan dan ada kesempatan, tidak akan ditunggu-tunggu lagi. Itulah sifat mukmin, sami'na wa ata'na. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa ceramah tarawih ini tadi ada satu tema atau judul ya, yaitu perniagaan yang tidak merugi. Jadi ini kalau kita lihat Al-Quran dan beberapa ayat itu menyebut tentang perniagaan atau tijarahnya. Baik itu perniagaan yang sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita secara lahiriah, ya, jual belinya, transaksi jual beli, yaitu terus ada orang yang menjadi saudagar, ya, berniaga, yang tentu konsekuensinya bisa untung dan suatu saat bisa merugi. Nah, kalau kita perhatikan ternyata Allah mengilustrasikan tijarah itu bukan saja transaksi yang lazim kita lihat di pasar maupun pada orang-orang yang berkecimpung di perniagaan. Tapi ada beberapa amalan agama ini Allah sebut juga termasuk tijarah. Ada tijarah yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijarah. Ya. Maukah aku unjukkan kepada kalian suatu perniagaan, tungjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di kelak kemudian. Yaitu apa? Tu'minuna billah wa rasulih. Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Anda berjuang di jalan Allah, berjihad. Ya. Tentu tafsir jihad luas, ya, tidak qital saja atau perang saja, tapi berupaya untuk menegakkan hukum-hukum Allah atau agama Allah dengan penuh kesungguhan dan berbagai potensi kita kerahkan. Ya. In kuntum ta'lamun, jika Anda mengetahui. Itu Allah dengan menggunakan tungjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan Anda dari azab yang pedih. Ya. Ini dalam sebuah ayat begitu. Kemudian di awal surat Al-Baqarah Allah menyatakan fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijarah, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka. Ya. Ini adalah perilaku atau amal orang kafir yang munafik. Ya. Kata Allah demikian. Ya. Maka perniagaan mereka tidak beruntung, atau dengan kata lain merugi. Ya. Artinya bahwa kehidupan kita ini, ya, perjalanan hidup kita ini identik sebuah perniagaan. Ya. Ya, kalau orang sudah terjun di niaga atau bisnis, itu kan berorientasi mendapat keuntungan, dan itu memang harus ada niat kuat begitu. Tentu dengan memahami adab-adab berdagang, ya, baik secara manajemen umum maupun manajemen perdagangan maupun dari sudut syariah, ya, itu harus paham supaya dalam berniaga ini tidak melenceng dari syariah, ya, dari syariah. Memang konsep prinsip niaga dalam konteks lahiriah yang kita alami ini, ya, yang kita lihat, ya, itu prinsip pertama adalah suka sama suka memang. Ya. Dan juga bagi seorang saudagar harus jujur, itu modal utama itu. Dan seterusnya, saya pikir ini kita semua sudah maklum. Kemudian dalam sebuah surat
Fatir ayat 29 Allah berfirman alladzina yatluna kitaballah, ya. Alladzina orang-orang yang, ya, yatluna mereka membaca kitab Allah, ya. Kitab Allah yang dimaksud orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Wa aqamus shalah dan mereka mendirikan sholat. Wa anfaqu dan mereka membelanjakan wa anfaqu mimma razaqna hum, ya. Mereka membelanjakan dari apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka sirron wa alaniyah, dalam keadaan sir atau sembunyi-sembunyi tidak dilihat orang, ya. Wa alaniyah atau secara terang-terangan, ya. Kemudian yarjuna mereka mengharap tijaratan lang taburo, ya. Perniagaan yang tidak merugi. Nah, inilah yang ingin kami bahas, ayat yang saya paparkan terakhir tadi dalam surat Fatir. Itu disebut tijaratan lang taburo, ya. Sebuah perniagaan yang tidak akan merugi. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Yatlu itu ada kata yang lain yang maknanya sama, yaitu yaqra'un, ya. Yaqra'una, mereka membaca. Dari akar kata qara'a yaqra'u qira'ah, ya. Ada kata tala yatlu tilawah, ya. Apa bedanya tilawah dengan qira'ah? Sama-sama maknanya secara harfiah membaca, ya. Menurut penuturan para ahli tafsir bahwa tilawah ini mempunyai makna khusus, yaitu apa? Membaca Al-Quran disertai dengan komitmen untuk mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Kalau begitu, bagaimana itu membacanya? Asal membaca saja atau membaca dengan adanya perenungan dan mengikuti makna yang terkandung di dalamnya? Tentu begitu, ya. Tidak sekedar membaca, tapi diikuti dengan pemahaman yang apa dia baca. Maaf, kita yang masih punya kapasitas hanya mampu membaca secara lafaz-lafaz Al-Quran itu positif, dan itu mendapat pahala. Dan itulah Al-Quran, bedanya dengan Quran. Al-Quran ini kalau kita baca itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kalau ibadah itu konsekuensinya ada pahala. Bukan berarti baca Quran tidak bermanfaat, ya bermanfaat. Tapi ini dari status hukum, ya, dari status hukum secara syariah. Ya, baca Quran juga positif, kita dapat informasi, mungkin dapat pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya mampu membaca lafaz-lafaznya saja, artinya teks Arabnya, sedangkan kita ingin merenungi maknanya, silakan bisa ditelaah di Quran terjemahannya, terjemahan Depak atau mungkin yang lainnya. Ya, mungkin kita bisa tadarus sendiri di rumah setiap habis subuh, misalkan kita disiplin membaca Al-Quran berapa ayat. Setelah selesai teks Arabnya, karena kita tidak paham bahasa Arabnya, kita boleh buka maknanya. Tapi terjemahan yang kita lihat, terjemahan satu ayat lengkap, ya, maksudnya
bukan terjemahan perkata. Perkata boleh saja. Itu menurut saya itu terjemah semi tafsir ya. Artinya dijelaskan oleh yang menerjemahkan itu supaya orang bisa menangkap maksud ayat itu. Namun demikian terjemahan yang ada itu masih global ya, masih global, kita harus sadar. Mungkin ketika kita baca terjemahannya ada hal-hal yang kita tidak bisa paham, itu kita sabar. Nah, kalau kita kreatif, buka tafsir. Nah, sekarang kita dimudahkan dengan Android kita ya. Kita bisa buka ayat berapa, surat apa, tafsir ayat berapa, surat, akan muncul nanti berbagai para ahli tafsir memberikan komentar ya. Nah itu apa diantara upaya kita untuk memahami apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran itu maksudnya apa gitu. Nah syukur kalau kita dengan berbagai upaya bisa memahami bahasa Al-Quran ya, secara praktis kita baca sambil merenungi makna yang ada ya. Itu ya alhamdulillah kalau kita sudah sampai ke sana ya. Tapi tetap kita silakan buka tafsir ya, kalau ada sesuatu yang belum paham ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah tilawah ya. Jadi membaca dengan merenungi makna yang terdapat di dalamnya. Jadi membaca disertai dengan komitmen untuk mengamalkan apa yang dia baca. Itulah tilawah. Itu yang saya katakan makna khususnya itu ya. Kemudian yang kedua kata Allah, perniagaan yang tidak merugi itu wa aqamus shalah ya. Mereka mendirikan sholat. Kenapa sholat tidak dengan bahasa i'malus sholat, dirikan kerjakan oleh kamu sholat, tapi dirikan, menegakkan. Ini mengandung pemahaman bahwa sholat itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya tegak. Artinya supaya kita senantiasa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana syarat rukunnya dipahami dan ditunaikan dengan khusyuk. Nah, ini masalah khusyuk ini banyak menjadi diskusi, bukan sekarang saja, di zaman sahabat. Yang berat itu khusyuk secara qalbiyah, khusyuk secara badaniah. Mungkin kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sholat, takbir mengangkat dua tangan sampai dua telapak tangan diangkat misalkan. Nah, itu mungkin relatif kita bisa laksanakan. Tapi khusus secara batiniah inilah yang perlu kita terus belajar. Ini biasanya ketika kita masih terganggu oleh urusan duniawi, ini sholat kita akan terganggu. Maka ketika kita hendak sholat ya, sebelum takbiratul ihram, kita tekan urusan-urusan duniawi dari pikiran kita. Kita konsentrasi benar bahwa kita sedang menghadap Allah. Itu buang jauh-jauh urusan duniawi. Ini sebagai kiat saja ya, kiat supaya sholat kita khusyuk ya. Jadi kita harus mampu menekan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Walaupun tidak bisa 100% hilang dari ingatan kita. Kadang ada lintasan-lintasan dalam benak pikiran kita karena terkait dengan aktivitas kita sebelumnya. Mungkin ibu-ibu sebelumnya ke mall atau kemana, ada sesuatu yang tidak dibeli, tapi nanti lain waktu itu bisa jadi ingatan-ingatan yang bisa terlintas dalam
pikiran kita ketika kita sholat. Maka menegakkan sholat itu dari mulai sebelum sholatnya sudah wudunya baik dan akan sholatnya dengan penuh kesungguhan supaya kita benar-benar konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa aqamus shalah. Kemudian kita semua maklum bahwa sholat ini adalah kunci diterimanya amal ibadah lain selain sholat. Maka sholat yang akan ditanya terlebih dahulu ketika nanti di kelak kemudian hari. Kalau sholat fardunya ini masih kurang baik, mungkin Allah akan melihat sholat sunnah kita untuk sebagai penyempurna nilai barangkali. Tapi ini masalah gaib yang hakikat yang sebenarnya cara penilaian bagaimana, apakah kita punya catatan yang Allah berikan kepada kita berupa lembaran raport seperti sekolah kita di dunia ini masalah gaib. Tapi keberadaannya, adanya itu patut kita yakini. Ya. Karena kita orang yang bertakwa itu yakin kepada yang gaib. Ya. Kemudian sholat ini menjadi identitas sebagai seorang mukmin. Maka Nabi mengatakan pembeda orang mukmin dengan orang kafir itu ya di sholat. Orang kafir kan nggak sholat. Maka jagalah sholat kita. Saya pikir sebuah kenikmatan ketika kita dalam musafir, kita bisa mampir ke masjid, kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita ambil misalkan ada dispensasi di qashar atau di jamak, silakan. Ya. Silakan. Jadi bukan ada istilah sholat cuti ketika kita sedang piknik atau sedang dalam perjalanan dengan alasan celananya kotor dan sebagainya, itu mah alasan yang dihembuskan oleh setan. Ya. Bagi orang mukmin, insya Allah dia siap menegakkan sholat dimanapun mereka berada. Gitu. Nah itulah kenapa sampai Allah menyatakan ketiga ini tilawah, kemudian menegakkan sholat, dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, sirra wa alaniyah, menafkahkan sebagian rezeki dari apa yang telah kami rezekikan, sirran secara rahasia. Jadi karena dia hati-hati takut riya, dia sampaikan sedekah atau zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya secara tidak kelihatan orang. Tapi prinsipnya boleh secara sir, boleh secara alaniyah, secara terang-terangan. Misalkan ini zakat saya, ya. Jadi jangan divonis ketika dia mengatakan begitu pasti riya, belum tentu. Jadi niat hati nuraninya apa gitu. Hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Kalau kita sampaikan secara sir itu lebih baik, ya. Mungkin orang yang diberi juga merasa terhormat gitu, disampaikan kepada fakir miskin. Cuman kita di budaya kita ini kadang gebyar sedekah atau gebyar infak, ya, atau gebyar santunan anak yatim, dipanggil ke panggung dan lain sebagainya gitu. Nah ini mudah-mudahan yang memberi itu benar-benar ikhlas, ya. Jadi prinsipnya secara sir maupun secara terang-terangan. Kemudian infak itu menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan, kita alokasikan untuk yang berhak menerimanya. Memang dalam istilah Basnas ya itu ada infak, sedekah dan zakat, disingkat ziz ya. Nah
Bedanya apa sebenarnya? Bedanya apa? Itu serupa tapi tidak sama lah istilahnya. Kalau infak itu menyisihkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan, yang itu bisa wajib berupa zakat. Nah, kalau zakat itu ketentuannya sudah baku jelasnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, zakat tijarah ya dan lain sebagainya, itu ketentuannya sudah jelas, alokasi kepada siapanya sudah jelas. Tapi kalau infak yang sunnah atau sodakoh yang sunnah itu tidak ada ketentuan baku seperti zakat ya, kapan saja kepada siapa saja ya, yang penting jelas kita ikhlas ya. Ya, semuanya baik zakat, infak, sedekah, prinsipnya kalau ikhlas, insya Allah itu pahalanya sempurna. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 3 amalan agama, ya, yaitu tilawah Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak, ya, berinfak. Itu kata Allah tijaratan lan tabura, sebuah perniagaan yang tidak akan merugi ya. Tadi perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka. Itu Allah dengan bahasa-bahasa yang semacam itu, maknanya bahwa amalan agama ini sebenarnya diilustrasikan oleh Allah sebuah perniagaan, ya, perniagaan. Ya. Nah, tentu semuanya harus dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami hal itu dan bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Ya, demikian barangkali apa yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.